Dan ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Wakil Rois PWNU Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Musyfik Amrullah LC MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Barat yang kali ini diwakili oleh Pak Asda I. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Bapak Acep Jamaluddin, para pimpinan Forkopimda, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Anas Haji Aja Mustajam, Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Pak Kiai Haji Anang, ini guru saya. Ketua PWNU, Pak Kiai Haji Juhadi Muhammad SH, beliau juga guru saya ini. Para pimpinan organisasi kemasyarakatan, mobil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Barat, para kabid yang hadir, para kasih, kabid dan kabag dari Kementerian Agama, Pak Karo Kesra, saya sengaja sebut karena ini sering berhubungan dengan pesantren. Kalau tidak saya sebut khawatir diputus silaturahimnya. Terima kasih Pak Karo. Demikian pula para kepala-kepala Kemenag yang mengikuti acara ini melalui online. Demikian pula kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para kiai. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa Pak Kiai Baijuri tadi. Alhamdulillah beliau tadi yang barusan mimpin. Mohon maaf saya sebutkan akhir karena beliau yang undang saya. Kalau tidak sebut khawatir bermasalah di pulangnya. Hari ini kita beristighotsah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kalau tidak salah ini untuk yang ke-9 kali di negara Indonesia ini setelah adanya Kepres Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015. Patut kita bersyukur dengan adanya Kepres ini yang melahirkan Hari Santri Nasional. Ini adalah bentuk pengakuan negara
terhadap eksistensi santri di Indonesia. Karena sebelum-sebelumnya ini bisa jadi komunitas santri ini termarginalkan. Jasanya sedemikian banyak di negeri Indonesia, tapi dalam sejarah itu hampir tidak disebut santri itu. Alhamdulillah, dengan adanya Kepres ini kemudian melahirkan berbagai macam regulasi-regulasi yang lain. Antara lain adalah Kementerian Agama mengeluarkan keputusan dari Dirjen Pendidikan Agama Islam nomor 4381 tahun 2018. Sengaja saya hafal. Barusan menghafalnya juga melalui Al-Mukarram Google. Nah, ini ternyata ini adalah bentuk pengakuan selanjutnya terhadap pesantren salafiyah yang tadinya mereka ini tidak jelas keluar dari pesantren, bisakah melanjutkan sekolahnya. Dengan adanya keputusan Dirjen ini, alhamdulillah pesantren salafiyah ternyata diizinkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti sekolah-sekolah yang lain. Puncaknya, pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren ini adalah lahirnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga memfasilitasi kebutuhan pesantren. Makanya komunitas pesantren itu wajar dan layak kalau bersyukur atas adanya Hari Santri Nasional ini. Hari Santri Nasional ini resminya kenapa kok diambil pada tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober ini bukan hanya sekedar mencari-cari tanggal tanpa arti. Mohon maaf setelah saya sampaikan ini, tolong kalau ada pasang-pasang nomor tolong jangan dipasang. Ini tanggal 22 Oktober ini bertepatan dengan keputusan musyawarah umat Islam, maksud saya adalah musyawarah para alim ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang konon Pak Kiai Hasyim Asy'ari ini didatangi oleh utusan Presiden Soekarno waktu itu. Yang waktu itu beliau galau karena Belanda datang lagi. Setelah mereka terusir, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Belanda datang lagi di bulan Oktober. Kemerdekaan kita baru 2 bulan. Mereka mendompleng di tentara sekutu. Disitulah Bung Karno galau. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia? Maka pada saat itu beliau mengutus seseorang ke Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan mempertanyakan, apakah berperang untuk membela tanah air itu bisa dikatakan jihad fisabilillah? Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari ini mengundang ulama seluruh Jawa dan Madura untuk kumpul pada tanggal 21 Oktober sampai tanggal 22 Oktober. Termasuk tadi Pak Kepala Kemenag, Pak Kanwil, menyampaikan bahwa perwakilan dari Jawa Barat dan Banten pada saat itu diwakili oleh Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon. Keterlambatan mereka mengadakan
perkumpulan akibat menunggu di antaranya dari ulama Jawa Barat. Akhirnya diputuskan. Saya lihat ada 3 keputusan yang disampaikan oleh para ulama ini. Di antara keputusan yang paling penting adalah masyarakat Indonesia wajib untuk berjihad, mengusir penjajah jika mereka ada di radius daerahnya itu sekitar masafah minal qasri, sekitar 95 kilometer. Ketika penjajah datang di situ, wajib mereka untuk berjihad fisabilillah. Ini apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini. Pada hakikatnya adalah bukan beliau ini hanya sekedar bagaimana menyebarkan ajaran agama. Tetapi bagaimana juga cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka ada 2 sebenarnya amanat dari orang-orang tua kita dulu. Yang pertama, bagaimana caranya menjaga agama, yaitu amanah diniyah. Dan yang kedua adalah amanah watoniyah. Artinya, kalau di sini judulnya mengatakan menyambung juang, merengkuh masa depan. Ini sangat dalam sekali. Ini kalau disampaikan ini bisa 2 jam lebih, Pak Kiai Amin. Tetapi saya dijatahi 20 menit. Mungkin ini sesuai dengan hal-hal yang lain. Kenapa kok 20 menit? Karena yakin besoknya kita mempersiapkan untuk apel. Halo? Ini sinyal masih kuat? Baterai masih bagus? Pulsa ada? Lanjut? Ini kalau saya di Subang saya tanya lanjut, terserah Kiai. Mereka tidak ada yang berani merentah Kiai, takut kualat. Ternyata orang-orang Jawa Barat ini berani-berani. Kiai diperintah. Lanjut. Nah, ini kurang ajarin. Nah, jadi dengan demikian bahwa hari santri ini, kalau makanya ayat yang tadi saya sampaikan itu, wallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkar au arada syukur. Ini saya ingin mengkonektingkan ayat itu dengan tema ini. Yang pertama, kata Allah di sini dalam Al-Furqan ayat 62. Allah mengatakan, huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Allah menjadikan siang dan malam itu secara bergantian. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkar. Perubahan waktu siang dan malam, apalagi 1 hari, 2 hari, sampai 1 tahun, 2 tahun. Itu tujuannya adalah untuk berzikir. Berzikir itu mengingat. Mengingat apa? Mengingat terhadap Allah tentu utamanya. Kemudian yang kedua adalah mengingat diri kita. Mengevaluasi perilaku kita. Dan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah juga mengingat terhadap orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Di antaranya adalah kita harus ingat kepada bagaimana mereka berjuang. Resolusi jihad ini yang saya katakan tadi, yang diinisiasi motivasi, memicu para santri untuk berjuang, untuk mengusir penjajah yang tadinya mereka khusyuk untuk bertafakuh fiddin di pesantren-pesantrennya masing-masing. Akibat adanya resolusi jihad ini mereka bangkit. Mereka bertempur. Tepatnya pertempuran itu adalah tanggal 10 November. Kalau kita baca sejarah di 10 November, yang berjuang itu pemuda Surabaya. Enggak pernah disebut santri. Enggak pernah disebut anak-anak pesantren.
Enggak pernah menyebut ini adalah hasil resolusi jihad. Tidak pernah. Maka saya dan kami masyarakat pesantren ini wajib bersyukur dengan adanya hari santri ini. Supaya orang tahu tidak mungkin akan lahir 10 November kalau tidak ada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Kalau di luar bosnya kepuk tangan karena di masjid. Nah ini tidak mungkin. Dan bisa dipertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang baru 2 bulan diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. 17 Agustus. Itu bisa tidak ada lagi kemerdekaan. Kalau seandainya orang-orang penjajah yang datang untuk kedua kalinya itu dibiarkan dan tanpa ada resolusi jihad. Memang banyak korban 10 November itu. Pernahkah kita menyebut bahwa yang korban itu diantaranya santri? Enggak ada pemuda yang disebut. Kenapa kok mereka tidak menyebutkan santri? Nah inilah yang saya katakan dengan adanya hari santri ini bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan peran pondok pesantren, santri-santri dan kiai-kiai yang ada di Indonesia. Ini bukan untuk pertama kali. Bahwa santri itu berjuang bukan untuk pertama kali ini, bukan. Jauh sebelumnya. Ratusan tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka sudah berjuang. Tidak ada yang tidak mengenal siapa Pangeran Diponegoro. Kita tahu cuman Pangeran Diponegoro. Anaknya seorang, siapa itu? Raja. Ya. Padahal nama Pangeran Diponegoro itu adalah Haji Abdul Mahamid. Dia pernah mesantren. Mesantrennya itu adalah di satu daerah di Ponorogo. Beliau biasa ngaji safinah. Beliau biasa ngaji takrib. Yang berjuang mereka itu keluar Pangeran Diponegoro dari pesantren akibat dijajah. Maka pada saat itu bangkit semangat juang beliau. Mengumpulkan pemuda, mengumpulkan masyarakat untuk mengusir penjajah Belanda dari tahun 1825 sampai 1830. Beliau gugur, dikuburkan di Makassar sana. Siapa dia? Santri. Pernah baca sejarah bahwa Pangeran Diponegoro santri? Enggak pernah. Termasuk di dalamnya. Itu yang disebut adalah Ki Hajar Dewantara. Yang kita rata-rata tahu bahwa beliau adalah tokoh pendidikan. Ternyata Pangeran Ki Hajar Dewantara juga adalah seorang santri. Seorang santri murid daripada Kiai Haji Sulaiman. Dia seorang hafiz. Seorang hafid beliau, seorang santri. Pesantrennya tidak jauh daripada Candi Prambanan di Yogyakarta itu. Tapi adakah yang menyebutkan bahwa yang namanya Ki Hajar Dewantara itu seorang santri dalam sejarah yang kita dulu pernah pelajari ketika di SD? Baru terbongkar di sini sekarang bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang santri. Ibu Raden Ajeng Kartini yang fotonya di mana-mana itu cuman pakai sanggul doang. Yang foto pakai jilbaban nggak pernah kita lihat. Itu seorang santri, pejuang wanita yang menulis buku dari gelap terbitlah terang. Ternyata beliau adalah santri dari Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu banyak melahirkan pejuang.
Di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan Pak Kiai Darwis ataupun Kiai Haji Dahlan, Ahmad Dahlan. Itu adalah murid-murid daripada Kiai Haji Soleh Darat. Ternyata itu santri semuanya. Makanya pantas kalau umpama Dewis Dekker atau yang terkenal dengan multi tatuli yang pernah menulis buku Max Havelaar. Dalam Max Havelaar itu dia bahkan ya kebangsaan Belanda. Datang ke Indonesia justru adalah sebagai pahlawan Indonesia. Di dalam tulisannya dia mengatakan tidak ada patriotisme kiai, jika tidak ada patriotisme santri, jika tidak ada patriotisme murid-murid yang ada di pesantren, Indonesia ini akan hancur. Itu kata Dewis Dekker mengatakan seperti itu. Orang Belanda aja tahu bahwa santri itu adalah jasanya besar. Sekali lagi, adakah yang menyebutkan di buku-buku sejarah itu? Kita bersyukur dengan adanya hari santri ini. Maka untuk apa? Menyambung juang. Ini mengingat bagaimana mereka dulu berjuang. Pekikan yang diteriaki oleh Bung Tomo itu Allahu Akbar. Itu pun beliau izin dulu kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk memekikan takbir melalui radio Republik Indonesia pada saat itu. Subhanallah. Ternyata mereka ini adalah para santri-santri. Juang semacam ini dilanjutkan, iya, dilanjutkan. Tapi apakah perjuangan mereka yang melalui jihad yang sifatnya jihad kontra fisik yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu, apakah jihad sekarang juga adalah dengan kontra fisik? Tentu tidak. Ada ayat yang sangat menarik. Tidak selamanya jihad di dalam Al-Quran itu artinya adalah jihad fisabilillah dengan kontra fisik. Bukan. Ada surat Al-Furqan ayat 52. Apa kata Allah? Fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Ya Rasul, fala tuti'il kafirin. Ini ayat ini masih nyambung dengan ayat yang 51. Apa itu ayat yang pertama, ayat 51 itu mengatakan lau syi'na nab'atsanna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau aku berkehendak ya Rasul, aku bisa saja mengutus rasul-rasul di setiap kampung. Tapi aku tidak utus nabi kecuali engkau. Maka untuk itu fala tuti'il kafirin. Jangan engkau itu menaati apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir untuk menghentikan dakwahmu. Wajahidhum. Lihatin. Jihad. Wajahidhum jihad yang besar. Yang sungguh-sungguh. Ulama-ulama tafsir. Saya baca dalam tafsir Fathil Kabir atau Mafatihil Ghaib yang dikarang oleh Syekh Az-Zamakhsyari atau tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab yang dikarang oleh Abi Hafiz. Jihad yang dimaksud dalam Al-Furqan 52 ini adalah bukan jihad dengan kontra fisik. Tetapi adalah jihad yang dimaksud adalah untuk bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Jadi dengan demikian konteks zaman santri yang dikatakan juang, perjuangan yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita pada saat itu tidak harus sama jihadnya, tetapi inti semangatnya adalah sama, yaitu bagaimana kita adalah menyebarkan ajaran agama dengan cara-cara damai. Apalagi masa lampau. Santri masa lampau dengan tafakuh fiddin saja bisa mampu untuk menguasai dunia. Tapi tentu zaman sekarang
ini, al-muhafazatu alal qadim, mempertahankan nilai-nilai lama. Santri harus terus tafaqquh fiddin. Tapi dalam konteks sekarang kita jangan sampai gaptek. Kita ini jangan sampai adalah tidak akrab dengan teknologi. Jangan yang lain. Maka perlu ada lahir pesantren-pesantren yang untuk tujuannya al-muhafazatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pesantren-pesantren yang dikemas oleh ulama-ulama kita sekarang ini dalam rangka untuk mempertahankan nilai-nilai yang lama dan juga mengambil pengetahuan-pengetahuan dari kita sekarang. Saya rasa 30 menit sudah lewat. Mohon izin ini. Dan alhamdulillah ini ada Pak Ketua Basnas yang selalu membantu santri-santri. Maka dengan demikian, kalau tidak kenal Ketua Basnas, pantas kalau nggak dibantu sama Ketua Dr. Kiai Haji Anang Jauharudin. Mudah-mudahan santri-santri terus dibantu Pak Kiai, kita akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, pimpinan Kemenag, saya pikir cukup Zoom saja di rumah. Ternyata narasumber katanya harus datang ke tempat ini. Ya alhamdulillah, sambil jalan-jalan ke sini, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih kepada Pak Ketua PWNU yang sudah mengizinkan saya bicara, karena kalau tidak diizinkan saya khawatir itu dipecat jadi pengurus PWNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.